Oke teman-teman semuanya, dan bisa teman-teman lihat di sini ya, setelah kita semprotkan menggunakan air yang sudah kita campur dengan M4, molase dan juga ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman semua kabarnya selalu sehat dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Oke, dan kali ini saya sedang berada di kandang maggot ya, atau di saung maggot. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sedikit membahas untuk pakan maggot supaya untuk media itu tidak lengket ya, atau untuk supaya terhindar dari media maggot itu menjadi lengket ya. Karena dengan media lengket itu, dari beberapa pengalaman saya di budidaya maggot BSF, tentunya dengan media lengket itu untuk pertumbuhan tidak maksimal dan akan menyebabkan biasanya ke faktor ujung-ujungnya itu ke kematian ya. Oke, dari pembahasan budidaya maggot media lengket ini sebetulnya sudah saya bahas juga di video atau di konten sebelumnya, dan di sini akan saya perjelas atau lebih detailnya ya, untuk supaya media maggot itu tidak menimbulkan lengket ya. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan loncengnya ya. Oke, dan seperti apa untuk cara supaya media maggot tidak menimbulkan lengket, teman-teman ikutin terus channelnya Peternak Punya Mimpi ya. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau sedikit membahas untuk penyebab ataupun beberapa faktor yang menyebabkan untuk media itu lengket, dan untuk pakan-pakan supaya untuk media maggot itu tidak lengket ya. Jadi di sini saya mau sedikit berbagi pengalaman ya, dari pengalaman saya di budidaya maggot BSF ini. Mungkin sekitar kurang lebih saya sudah 3 tahun ya di budidaya maggot BSF, dan untuk permasalahan media lengket itu sangat fatal ya penyebabnya. Biasanya akan menyebabkan untuk pertumbuhan itu tidak maksimal dan ujung-ujungnya akan menyebabkan untuk si maggot-maggotnya itu mati ya. Jadi biasanya untuk populasinya itu tidak mulus bisa kita panen semua ya. Jadi ada beberapa persen yang kemungkinan akan mati karena penyebabnya itu lengket. Oke, jadi teman-teman semuanya, untuk penyebab maggot itu lengket, medianya biasanya dari media tebal ya. Karena media tebal lalu kita tumpuk untuk pakan-pakannya, dan karena untuk penguraiannya itu telat ya, jadi bisa menyebabkan untuk si media maggotnya itu lengket ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini, ini untuk maggotnya itu sekitar umur 1 minggu ya. Dan di sini untuk pakannya saya menggunakan untuk buah-buahan sama sayuran itu sekitar 70-80% ya, dan 20% di sini kita kasih pakan untuk limbah rumah makan ya, atau limbah restoran. Dan biasanya untuk teman-teman yang menggunakan pakannya itu full dari buah-buahan atau sayuran itu, ketika untuk medianya itu mulai kering ya, itu akan menyebabkan untuk medianya itu lengket ya. Jadi di sini saya mau sharing, jika teman-teman menggunakan untuk pakannya itu full buah atau sayur, ataupun misalnya menggunakan ampas tahu, jika teman-teman menginginkan untuk budidayanya itu medianya kering, itu akan menyebabkan medianya itu lengket ya. Dan di sini saya punya sedikit tips untuk supaya media maggotnya itu tidak lengket ya. Oke teman-teman semuanya, dan di sini saya punya beberapa bahan ya yang mau kita campur untuk mengatasi supaya media maggot itu tidak lengket ya. Jadi walaupun media itu basah tetapi tidak lengket ya. Dan untuk bahan-bahannya bisa teman-teman lihat di sini. Di sini kita menggunakan M4 ya. Ini M4 dari peternakan ya. Sebetulnya untuk M4-nya bisa jenis apa aja itu terserah teman-teman. Dan di sini kita ini dari cairan gula merah yang sudah kita cairkan ya. Teman-teman bisa menggunakan molase ataupun gula putih. Dan di sini bahan utamanya kita di sini minyak ya. Ini minyak sayur. Teman-teman bisa menggunakan minyak bekas ataupun minyak yang masih baru ya. Sebetulnya teman-teman bisa memanfaatkan untuk dari minyak-minyak jelantah, itu sebetulnya masih bisa ataupun masih bagus ya. Dan di sini kita campuran cairan. Di sini ada cairan dari air cucian beras teman-teman ya. Air cucian beras yang sudah kita fermentasi, bisa juga yang masih baru, itu tidak apa-apa. Jika tidak ada air cucian beras, bisa menggunakan air putih ataupun air beras.
Oke teman-teman, dan sekarang kita campur ya untuk semua bahannya. Di sini untuk empatnya kita kasih sekitar 2 tutup botol ya. Sebetulnya lebih banyak lebih bagus, tetapi sekitar 2 tutup botol sudah cukup ya. Dan sekarang kita masukkan untuk cairan dari cairan gula merah ini. Jika tidak menggunakan cairan gula merah, menggunakan molase ataupun gula putih juga bisa ya teman-teman. Dan sekarang kita masukkan untuk minyaknya ini ya. Jadi minyak ini sangat bagus untuk mengatasi yang namanya media lengket ataupun media becek ya. Jadi walaupun becek, walaupun basah itu tidak akan menimbulkan lengket ya. Jadi untuk pertumbuhan maggotnya itu akan tetap maksimal ya. Nah sekarang kita campur untuk air cucian berasnya ya. Oke, dan kita kocok ya supaya untuk semua bahannya itu tercampur. Oke, dan sekarang kita semprotkan teman-teman ya. Seperti ini. Oke teman-teman semuanya, dan bisa teman-teman lihat di sini ya, setelah kita semprotkan menggunakan air yang sudah kita campur dengan M4 molase dan juga kita campur dengan minyak ya, minyak sayur. Jadi untuk si maggot-maggotnya itu langsung pada naik teman-teman ya. Jadi di sini untuk poin pentingnya mungkin untuk supaya media itu tidak lengket. Jadi sebelum untuk media itu lengket teman-teman semprotkan menggunakan air tadi ya yang sudah dicampur dengan minyak sayur ya. Jadi untuk teman-teman, jika teman-teman bisa mencari atau bisa dapat pakan dari limbah rumah makan itu, teman-teman tidak perlu semprotkan dengan air yang tadi ya, karena untuk dari limbah rumah makan itu sendiri biasanya itu sudah mengandung dari unsur minyak-minyak ya. Jadi yang penting dari unsur minyaknya itu untuk agar supaya media maggot tidak lengket ya. Jadi walaupun basah tidak akan menimbulkan lengket teman-teman ya, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk si maggotnya itu bersih ya. Karena ketika kita tidak kasih limbah rumah makan dan teman-teman tidak disemprotkan dengan air yang sudah dicampur dengan minyak sayur tadi, itu biasanya untuk medianya itu lengket ya, dan untuk maggot-maggotnya itu tidak akan terlihat bersih seperti ini teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin unsur yang terpenting di sini supaya untuk media maggot itu tidak lengket jadi minyak ya. Jadi karena minyak itu sangat bagus ya untuk mengatasi media lengket teman-teman ya. Sebetulnya untuk alternatif dari pakan buah atau sayur itu supaya untuk pertumbuhan bagus, teman-teman gunakan media basah ya ataupun budidaya maggot media cair ya. Karena jika teman-teman hanya menggunakan full buah ataupun full sayur, biasanya untuk medianya itu akan sedikit lengket ya ketika untuk cairannya itu sudah mulai kering. Dan untuk ketebalan juga harus diperhatikan teman-teman ya, ketebalan media itu harus diperhatikan betul-betul.
Dan ketika untuk media tebal teman-teman tambahkan pakan, biasanya akan menumpuk ya, dan akan memperlambat untuk penguraian si maggot-maggotnya itu sendiri. Biasanya akan menimbulkan media itu lengket karena untuk penguraiannya telat ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu ya sedikit sharing dari pengalaman saya supaya untuk media maggot itu tidak lengket dan untuk mempercepat pertumbuhan si maggot-maggot, karena untuk maggotnya itu sangat lincah ya, bisa teman-teman lihat di sini. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ya video atau konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.